Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anakku kelas 5. Hari ini semuanya sehat ya? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. 1. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap bidang ekonomi. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982. Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam yang sangat potensial. Sumber daya laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut antara lain: 1. Nelayan. 2. Pertambangan minyak lepas pantai. 3. Berbagai sektor usaha wisata seperti pegawai hotel, warung makan, toko cenderamata, penyewaan perahu dan alat-alat permainan air, penjual tiket, pemandu wisata, dan lain-lain. 4. Pelayaran. 5. Berbagai sektor usaha di pelabuhan. 2. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Posisi Indonesia yang berada di antara benua Australia dan Asia menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Banyak pedagang dari berbagai negara yang melewati atau singgah di Indonesia. Pedagang-pedagang tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dan membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. 3. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan memisahkan penduduk antar pulau. Masyarakat dalam satu pulau membentuk kelompok masyarakat yang berkembang menjadi suku bangsa. Contoh suku bangsa di Indonesia yaitu suku Asmat dari Papua, suku Dani dari Papua, suku Gayo dari Aceh, suku Baduy dari Banten, suku Banjar dari Kalimantan Selatan, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Dayak dari Kalimantan, dan suku Tengger dari Jawa Timur.
Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda dengan suku bangsa lain. Keragaman budaya Indonesia antara lain bahasa daerah, tari tradisional, rumah adat, senjata tradisional, lagu daerah, alat musik tradisional, pakaian adat, sistem kepercayaan, dan lain-lain. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal berikut. 1. Keragaman suku bangsa. 2. Keberagaman bahasa. 3. Keberagaman religi. Dan 4. Keberagaman seni dan budaya. Keberagaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk Indogenus dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. 2. Keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. 3. Keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. 4. Keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Manfaat keragaman budaya Indonesia. 1. Menambah wawasan bahasa atau istilah dalam bahasa Indonesia karena adanya bahasa daerah. 2. Memajukan potensi wisata sehingga menambah devisa negara. 3. Budaya Indonesia dapat dikenal di dalam atau luar negeri. 4. Memperkaya budaya. 4. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap bidang transportasi. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim juga berpengaruh terhadap perkembangan sarana transportasi. Sebagai negara kepulauan, kapal laut dan pesawat terbang menjadi sarana transportasi utama yang dapat mengangkut manusia dan barang dalam jumlah besar. Kapal laut dan pesawat terbang juga dapat mempercepat perjalanan jarak jauh. Selain itu, bus dan sepeda motor juga memudahkan perjalanan masyarakat antar provinsi dalam pulau yang sama. Perkembangan di bidang transportasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena semakin mudahnya penyaluran kebutuhan ke wilayah pelosok. Wah, menarik sekali ya. Ternyata kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara maritim dan kepulauan
memiliki pengaruh yang besar dan menguntungkan bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan transportasi. Setelah belajar tentang karakteristik geografis dan pengaruhnya, tugas anak-anak adalah membuat peta timbul salah satu pulau besar yang ada di Indonesia secara sederhana menggunakan plastisin. Contoh tugasnya adalah sebagai berikut. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1. Gambar peta salah satu pulau besar yang ada di Indonesia. 2. Alas, bisa berupa triplek atau kardus atau kertas karton, minimal ukuran kertas HVS. Dan 3. Plastisin. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. 1. Siapkan peta yang akan digunakan sebagai contoh. 2. Siapkan triplek atau kardus atau karton. 3. Ambil plastisin secukupnya. 4. Rekatkan atau tempelkan plastisin di triplek, kardus, atau karton yang kita gunakan sambil ditekan agar dapat menempel dengan baik. 5. Ulangi langkah 3 dan 4 sampai membentuk peta timbul pulau yang kita inginkan. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.